Oke, sekarang kita coba bergeser dulu ke jalur WhatsApp 081130600107. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Saya Udin di Apollo Gempol. Mau tanya, apakah dalam kondisi gawat darurat pasien dapat ditangani dahulu di rumah sakit, baru saat opname diurus jaminan kesehatannya? Jadi tanpa harus menunggu pengaktifan BPJS Kesehatan 2 minggu dahulu atau 14 hari tadi mungkin ya dokter ya. Atau apakah memungkinkan dengan prosedur tertentu pasien-pasien kurang mampu yang belum terdaftar JKN ditangani dahulu karena kegawatannya dan masalah biaya kesehatan ditanggung oleh Pemda? Begitu. Terima kasih Udin di Apollo Gempol. Bapak Udin ya. Baik. Monggo, Sinten. Saya dulu aja. Iya. Saya dulu aja deh yang terkait penjaminannya ya. Jadi terima kasih Pak Udin. Sekarang lagi di Gempol ya. Apollo Gempol. Apollo Gempol. Terkait penjaminan dari BPJS Kesehatan. Jadi seperti yang tadi sempat saya singgung bahwa yang pertama agar bisa dijamin tentunya status kepesertaannya harus aktif dulu. Nah, kalau sudah masuk rumah sakit, kalau sudah masuk rumah sakit dan status kepesertaannya nonaktif, ini kan berarti kalau ingin dijamin oleh BPJS Kesehatan, gimana caranya mengaktifkan? Nah, kalau dia peserta mandiri menunggak, tentunya begitu dilunasi tunggakannya akan langsung aktif. Tapi kalau dia tidak mau melunasi tunggakannya, misalkan dia nonaktifnya dari peserta mandiri menunggak ya. Tapi kalau dia tidak mau melunasi tunggakannya, tentunya solusi cepatnya ya harus beralih segmen ke penerima bantuan iuran. Yang cepat ya yang iurannya dibantu oleh Pemda. Apalagi untuk daerah-daerah yang sudah universal health coverage, seperti salah satunya adalah Kabupaten Pasuruan. Nah, untuk bisa masuk di dalam penjaminan atau iurannya yang dibiayai oleh Pemda ini merupakan kewenangan dari Dinas Kesehatan. Nah, nanti yang biasanya dari fasilitas kesehatan yang akan membantu mengkomunikasikan ke Dinas Kesehatan apakah yang bersangkutan ini memang berhak untuk dibantu oleh Pemda melalui Dinas Kesehatan. Jika memang setelah proses verifikasi dan validasi data Dinkes menentukan yang bersangkutan bisa dibiayai oleh Pemda, maka nanti akan langsung aktif. Yang penting sebelum 3 kali 24 jam hari kerja atau sebelum pasien pulang. Oke, ini ada admin-admin yang nanti ngecek ya, cross check data begitu dokter. Betul. Jadi di sini kalau dia nanti alih segmen ke PPPU, Pemda, BPJS Kesehatan sifatnya hanya menerima data. Jadi verbal akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Oke, nah dokter, ternyata waktunya cepet banget ya. Udah hampir jam 11 loh. Sudah mau selesai ya, Padahal saya masih banyak. Masih banyak mau seru nanya. kayaknya. Iya dokter, masih gemes aja nih dokter. Masih ada yang pengen aku tanyakan juga nih, mumpung ada dokter Ferry juga dok. Nah dok, ini misalkan ada pasien ya. Pasien datang ke rumah sakit, namun rumah sakit tersebut tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Apakah rumah sakit tersebut menolak kedatangan pasien ini atau silakan cari rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan begitu? Namun kondisinya darurat nih, bagaimana dokter? Ya, baik. Jadi gini, pada prinsipnya adalah kami di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil khususnya ya di UGD, kami tidak akan melakukan penolakan apapun. Oke, perlu garis bawahi juga nih, tidak akan melakukan penolakan. Oke. Ya. Jadi harusnya begini, yang harus digarisbawahin adalah memang kegawat daruratannya, pasien atau orang awam ya, itu beda dengan kegawat daruratannya dari kita, dari medis. Nah, nggak apa-apa. Dalam artian, apakah nggak boleh kalau misalnya orang awam bilang, oh ini gawat darurat, terus dibawa ke rumah sakit, terus nanti ditolak, nggak akan mungkin ya.
silahkan dibawa ke rumah sakit, ya, ke rumah sakit umum daerah Bangil, silahkan. Nanti di sana kita akan melakukan pemeriksaan ulang, kita screening dengan triase itu tadi. Kalau memang dia screeningnya masuk dalam kategori gawat darurat, sudah pasti nanti Langsung akan ditanganin ya ditangani. dokter ya, oke. Karena kita punya prosedur penanganan itu 0 detik dari dia datang sampai kita memutuskan ini gawat darurat. Udah 0 detik itu harus sudah ditangani untuk pasien kasus-kasus gawat darurat. Petugasnya gercep-gercep berarti dokter ya? Harus Ya. Namanya juga IGD ya. Namanya juga IGD. Ya, jadi ya itu tadi nggak usah takut. Walaupun misalnya BPJS-nya mungkin ada tunggakan atau belum terbayarkan dan lain sebagainya, itu kita nggak memandang itu dulu. Karena yang kita kedepankan adalah bagaimana menghindari ancaman kematian atau kecacatan pada pasien ini. Seperti itu. Oke, dokter sepertinya harus ada closing statement nih, waktunya. Gimana dok, tambah dok? Nah, ditambah boleh? Boleh dokter, boleh banget dokter. Oke, dari dokter Dina deh, closing statement yang ingin disampaikan seputar topik kita hari ini dokter. Topik kita hari ini kan membahas terkait pelayanan gawat darurat ya. Penjaminan kasus Penjaminan BPJS Kesehatan di IGD. Oke. Nah, ya harapannya tentunya masyarakat yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN di sini paham mana pelayanan yang bisa mengakses IGD dan mana pelayanan-pelayanan yang harus mengakses FKTP ataupun di poli rawat jalan rumah sakit. Jadi sudah tidak ada keluhan lagi masuk ke BPJS Kesehatan. Saya kemarin berobat ke IGD rumah sakit A tapi disuruh bayar gitu. Padahal saya sudah bilang kalau saya peserta BPJS Kesehatan. Ternyata setelah kita telusuri bahwa rumah sakit sudah menentukan sesuai triase tadi yang disampaikan Dr. Ferry bahwa ternyata tidak masuk di dalam kriteria gawat darurat atau tidak gawat tapi darurat. Nah, sehingga tentunya BPJS Kesehatan tidak bisa memberikan penjaminan. Atau misalkan ada keluhan terkait antri di UGD seperti yang tadi dijelasin juga sama Dr. Ferry. Dia sudah datang duluan, tapi kok kenapa yang ditangani dulu yang baru datang? Yang baru datang ternyata serangan jantung. Atau yang baru datang ternyata kecelakaan lalu lintas patah tulang yang memang mengeluarkan ada perdarahan banyak. Tentunya dari tim IGD akan memprioritaskan pelayanan-pelayanan yang gawat darurat itu tadi. Jadi harapan kami tentunya mulai hari ini ya seluruh peserta masyarakat sudah paham terkait dengan mana-mana penjaminan yang bisa dijamin BPJS Kesehatan di UGD dan di poli rawat jalan rumah sakit atau di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oke, baik. Kalau dari Dr. Ferry sendiri, gimana dok closing statement untuk tema kita di hari ini? Baik, terima kasih Bang Gun. Jadi kalau dari kita, dari pelayanan medis ya, terutama di Rumah Sakit Umum Bangil, kami menyarankan jangan ragu ya, kalau memang itu dalam kondisi gawat darurat, silahkan saja datang untuk mendapatkan penanganan yang maksimal. Terus yang kedua, seperti yang Dr. Dina bilang, memang nanti kita akan melakukan screening seperti triase itu tadi untuk menentukan apakah ini suatu gawat darurat atau suatu tidak gawat tapi darurat. Kalau masuk kriteria itu sudah pasti itu akan ditanggung sama BPJS. Tapi kalau di luar itu termasuk yang tidak gawat dan tidak darurat, nah ini memang untuk pertanggungan dari BPJS tidak tercover ya, Dr. Dina. Jadi mungkin itu aja. Semoga bisa lebih memahamkan masyarakat dan bisa memaksimalkan poliklinis kalau bagi yang
tidak darurat, tidak gawat, tidak darurat, seperti itu. Dan hari ini luar biasa banget ilmunya yang sudah dibagi. Sampai kita nggak ada jeda loh ya. Ternyata waktunya udah jam 11 pas. Terima kasih banyak Pasuruan People, Anda sudah bersama talk show kita di hari ini ya. BPJS Kesehatan Pasuruan dan RSUD Bangil. Senin 10 Juni 2024 dari jam 10 pagi tadi ya, dengan topik penjaminan kasus gawat darurat di IGD Rumah Sakit. Dengan narasumber kita ada Dr. Dina Diana Permata MMAAK, beliau adalah Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, dan Dr. Ferry Limantara SPEM, beliau adalah Kepala IGD RSUD Bangil. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Anggun. Ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi.